Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 200-203-002 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Yunita Vivi Rahmawati, NIM 200203007 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Faradita Maulida, NIM 2203014 dari Prodi Fisika. Saya Adila Pramudia Prastiwi dengan NIM 2203019 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Yurike Fatmawati dari NIM 200103024 dari Prodi Fisika. Judul kali ini yaitu pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi pupuk organik cair bagi tanaman. Pengetahuan masyarakat akan menanggulangi sampah daur ulang masih terbilang sangat kurang. Padahal, apabila penanggulangan sampah daur ulang dapat dilakukan dengan baik, maka dapat mengurangi sampah secara signifikan. Jika limbah cangkang telur tidak dapat diolah kembali, maka hal ini dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan. Karena komposisi utama pada cangkang telur tersebut yaitu kalsium karbonat atau CaCO3 yang menyebabkan terjadinya polusi karena adanya aktivitas dari mikroba di lingkungan. Salah satu contohnya yaitu timbulnya bakteri Salmonella sp. Salmonella merupakan kuman penyakit yang menyebabkan penyakit salmonellosis. Gejalanya yaitu diare, demam, menggigil, dan nyeri perut. Bakteri ini dapat berasal dari ekskreta manusia maupun hewan, serta air yang sudah terkontaminasi limbah. Salah satunya yaitu limbah cangkang telur. Apa saja sih kandungan yang terdapat pada cangkang telur? Cangkang telur mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Butcher and Miles pada tahun 2012 menyatakan bahwa kandungan yang terdapat pada cangkang telur terdiri atas 97% kalsium karbonat. Nah, untuk sisanya yaitu ada fosfor, magnesium, nutrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Apa saja sih manfaat dari kalsium bagi tumbuhan itu? Nah, di sini kita tahu bahwa cangkang telur itu paling banyak mengandung yang namanya kalsium karbonat, yaitu sebanyak 97%. Nah, artinya kalsium ini banyak tuh fungsinya untuk si tanaman atau tumbuhan itu sendiri. Fungsi kalsium bagi tumbuhan itu ada berbagai macam. Yang pertama itu untuk menguatkan tanaman. Nah, di sini baik itu akan menguatkan batang atau akar tanaman itu. Kita tahu sendiri jika batang atau akar tanaman itu kuat, maka si tanaman tidak akan mudah roboh atau tidak akan mudah patah. Yang kedua, fungsi dari kalsium pada tumbuhan itu adalah mengeraskan kayu. Nah, kayu di sini merupakan batang atau ranting yang mengeras. Yang ketiga, fungsi dari kalsium ini adalah merangsang pertumbuhan akar, yang artinya si akar akan lebih cepat tumbuh daripada waktunya. Yang keempat, fungsi dari kalsium itu adalah mempertebal dinding sel. Nah, setiap tumbuhan itu pasti mempunyai yang namanya dinding sel. Dinding sel sendiri gunanya itu untuk melindungi sel-sel yang ada pada tumbuhan. Yang kelima, fungsi dari kalsium bagi tanaman itu adalah merangsang pertumbuhan biji. Nah, di sini kami akan menjelaskan langkah kerja pembuatan pupuk organik cair bagi tumbuhan. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada wadah. Yang kedua yaitu ada air hangat. Yang ketiga yaitu cangkang telur. Ini bahan utama kita ya, cangkang telur. Terus ada sendok, ya sendok. Kemudian air biasa. Lagi juga ada toples atau wadah untuk penyimpanannya nanti, atau bisa juga digunakan menggunakan botol minuman juga bisa. Yang terakhir itu ada penumbuh.
Cuci bersih cangkang telur. Jemur cangkang telur yang sudah dibersihkan. Setelah cangkang telur kering, kemudian cangkang telur ditumbuk hingga halus ataupun setengah halus. Setelah cangkang telurnya halus, kita masukkan ke dalam wadah. Beri air hangat, kemudian diaduk. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah yang kecil. Tutup menggunakan plastik hingga kedap udara. Simpan di tempat yang gelap kurang lebih seminggu. Untuk mengaplikasikannya, kita menggunakan perbandingan 1:3. Kemudian, kita aplikasikan ke tanaman. Ada beberapa manfaat pupuk organik cair bagi tanaman. Yang pertama yaitu dapat memenuhi ketersediaan unsur fosfor dan unsur kalsium dalam tanah. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Tiga, yaitu dapat digunakan sebagai pestisida alami.